Yoho, halo semuanya, balik lagi barengan sama gua Haidar Hamim, tentunya di channel yang biasa aja tapi mungkin suatu saat akan menjadi channel yang luar biasa ya. Dan kali ini kita akan berbasa-basi lagi nih, tapi sebelum itu gue pengen menanyakan dulu kabar lo gimana nih cuy, dimanapun lo berada. Semoga rezeki lo dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya, dan lo selalu sehat terus pastinya ya. Dan pastinya gue pengen meminta lo yang belum subscribe, ayo dong subscribe sekarang ya, biar channel ini semakin berkembang dan gue bisa memberikan sesuatu yang tidak berfaedah buat lo, dan pastinya akan membuang-buang waktu lo ya. Dan kali ini kita akan berbasa-basi lagi karena gue udah lama banget nih gak ngupload video. Dan pastinya berita-berita yang bakalan gue reaction ini adalah berita-berita yang menurut gue unik dan juga menarik untuk dibahas nih cuy. Tapi sebelum itu jangan lupa dong untuk yang namanya like, comment, dan subscribe channel YouTube gue Weibor. Dan jangan lupa juga untuk yang namanya follow akun TikTok gue Weibor juga. Sama kalau lu pengen mengenal gue lebih dekat, gampang banget caranya cuy. Lo langsung aja menuju ke kolom description, di situ ada link Instagram saya. Oke? Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai basa-basinya. Oke, ini berita yang pertama dari Vice IND. Beritanya ini kocak banget nih cuy. Korban curanmor berterima kasih motornya dimodif gratis oleh pencuri. Gue baru tahu ya, ada orang gitu ya kali ini ketika dia menjadi korban curanmor, dia malah seneng karena motornya itu dimodif cuy, sama malingnya gitu ya. Ya ampun, terima kasih untuk maling-malingnya ya. Oke, kita baca dulu nih ya. Jadi peristiwa langka dunia curanmor terjadi di Malang pada hari Senin lalu di tanggal 27 November, udah lama banget. Nah, Polres Malang ini menggelar konferensi pers untuk mengumumkan keberhasilan operasi pemberantasan curanmor nih. Sebanyak 16 unit kendaraan bermotor yang berhasil diselamatkan dikembalikan polisi pada pemilik nih. Motor-motor dan berbagai kasus curanmor itu digasak oleh total 11 pelaku, dan para pelaku turut dihadirkan dalam acara. Nah, salah satu pemilik yang mendapatkan kembali motornya adalah Muhammad Afandi, 24 tahun. Jadi saat serah terima motor, ia terbata-bata menyatakan terima kasih kepada Kapolres Malang dan Kasat Reskrim Polres Malang. Pencuri motornya Hamim Nur Ardiansyah, 30 tahun, juga tak luput mendapat ucapan terima kasih nih. Lah kok bisa? Karena ini gara-gara Avandi ini menyadari beberapa part motornya, sebuah Honda CRF 150, sudah diganti pelaku menjadi lebih bagus. Anjing. Knalpotnya, velgnya dirubah, terus juga tuas stangnya sudah diganti gitu kan. Tapi jadi lebih bagus nih katanya. Makanya dia berterima kasih cuy. Gue gak tahu ya apa yang terjadi di dunia persilatan ini, sangat amat unik gitu ya. Ada korban curanmor. Lu bayangin ya, lu punya motor nih cuy. Motor lu itu kan harganya puluhan juta, terus dicuri sama orang. Tiba-tiba sama orang itu dimodif, dan ketika orang itu ketangkep, motor lu balik, lu seneng cuy. Maksud gue ya kalau gue jadi si malingnya sih pastinya oke deh bang, gue boleh ketangkap silahkan. Tapi tolonglah itu onderdilnya atau aksesoris yang nempel di motor lu, tolong lu iniin dulu lah, lu copot-copotin dulu, itu kan punya gua, dibikin standar lagi men. Dan mungkin si korban ini memang, kalau menurut gue pribadi ya, mungkin dia sudah bercita-cita dari dulu pengen punya motor yang keren gitu ya, modifan gitu, tapi tidak punya uang. Jadi si pencuri ini mungkin sudah merasa kayaknya dunia sudah aman-aman saja, saya modif saja motornya. Tapi ternyata dia malah ketangkep ya. Alhasil modifannya percuma aja cuy. Ujung-ujungnya yang untung malah korbannya ya. Ya ampun. Mending kalau seandainya modifannya itu murah gitu ya. Tapi kalau seandainya modifannya itu kayak Brembo gitu kan, apa tuh namanya tuh yang buat ituan remnya tuh jadi Brembo gitu kan, semuanya diganti jadi Brembo, jadi udah kayak ngabers. Waduh, itu sih gue juga gak masalah ya kalau seandainya jadi korbannya gitu kan. Ini unik banget gitu loh. Gue yakin banget si malingnya ini pasti ngerasa kayak udah aman nih, gak bakal ketangkep gue, makanya gue modif gitu kan motornya gitu. Dimana-mana harusnya yang namanya orang maling itu, hal yang pertama harus lo lakukan ya menjual motornya itu agar menjadi uang gitu kan. Jangan lo modif, goblok. Malingnya juga goblok sih menurut gue gitu ya. Dia itu malingin motor gitu ya, bukannya dijadiin duit,
tapi malah dimodif. Dia merasa kayaknya motor ini cocok buat gue nih, ini motor impian gue. Gue modif aja sekalian ya. Tapi ujung-ujungnya dia ketangkep, dan modifannya itu ujung-ujungnya malah jatuh ke tangan korbannya cuy. Yang menurut gue mungkin korbannya itu dia udah pengen banget yang namanya motor yang lebih oke pastinya ya daripada sebelumnya, tapi malah dimodifin sama si pencurinya sih. Gokil sih menurut gue. Kenapa bisa ada seperti itu ya? Ya ampun, ya ampun. Aduh, gue yakin juga polisi di situ yang mungkin yang lagi menggelar konferensi pers gitu ya, itu pada ketawa-tawa kayak baru kali ini gue ngeliat ada orang jadi korban pencurian malah seneng gitu kan. Oke lah kalau gitu, langsung saja kita ke berita kedua. Oke, ini berita yang kedua ini datang dari Cilep Sosial ya. Jadi katanya ini parah banget sih cuy. Kelamin bocah laki-laki di Sumsel diduga terpotong saat sunatan massal. Saat sunatan massal. Oke, kita pakai logika nih ya, khususnya buat para laki-laki nih. Yang namanya orang sunat itu kan pasti kuncupnya yang dipotong ya kan, kupluknya, hoodie-nya yang dipotong gitu. Bukan si burungnya gitu loh. Ini malah terpotong. Ya berarti buntung dong, kagak ada palanya. Kasian amat nih. Kita baca dulu aja beritanya ya. Jadi peristiwa tragis terjadi saat kegiatan sunatan massal yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat nih, Sumatera Selatan, di mana kemaluan seorang anak terpotong. Orang tua korban telah melaporkan insiden ini kepada kepolisian. Nah, kejadian ini terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 saat acara sunatan massal di Desa Masam Pulau, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan nih cuy. Jadi saat melakukan sunatan ini, bidan yang bertugas memberitahu ayah korban bahwa ada insiden sedikit terpotong pada alat vital anak. Anjing goblok. Namun disampaikan bahwa hal tersebut tidak menjadi masalah. Ya masalah dong anjir. Kepotong buntung gimana gak masalah coy. Kasian dia nanti kalau udah gede gitu, kalau seandainya dia pengen berhubungan biologis gitu ya dengan lawan jenisnya gitu ketika dia udah menikah, kan kasian men kalau gak ada palanya gitu kan. Setelah proses sunat selesai, korban mengalami pendarahan pada bagian alat vital sekitar jam 3 pagi nih. Ya ampun, kasihan banget coy. Kondisi fisik dan mental anak tersebut semakin menurun. Ya ampun. Gini loh, yang gue pertanyakan adalah metode apa yang lu pakai untuk menyunat? Apakah metode kayak lu motong daging ayam gitu? Atau mungkin metode seperti Chef Muto, lu tau gak Chef Muto yang Chinese food itu tuh yang tang teng. Apakah dengan metode seperti itu apa gimana, gue gak ngerti ya. Cuman kenapa titik orang bisa kepotong sama lu sampai buntung gitu. Ini nih kayaknya gara-gara sunatan massal yang sunat banyak gitu ya. Terus dia jadi buru-buru, jadi gak konsen gitu, kelelahan mungkin, gak fokus gitu kan. Dia lihatnya itu kuncup tapi malah kelihatan kayak pala ya, dipotong, mau dibacok gitu kan. Potong hilang aja tuh kepalanya gitu kan. Sekarang lu bayangin men, titik tanpa kepala tuh apa coy? Kayak gimana bentuknya gitu loh. Gue gak kebayang sih coy. Kasian banget nih bocah gitu loh. Dan menurut gue ini harus diusut ya sampai kelar sih ini menurut gue nih. Dan harus dituntut juga pastinya ya si tukang sunatnya ini nih ya. Ya sekarang men, titik itu adalah aset yang sangat berharga untuk hidup lo coy. Yang harus lu jaga sampai lu mati gitu loh. Dan kalau seandainya kepalanya hilang, gimana gitu loh. Gak tau lah, gue gak habis pikir men, gak habis pikir gue. Maksud gue kan yang namanya sunat itu kan pasti ada sistemnya gitu ya, ada regulasinya, ada aturannya gitu kan. Lu main barbar aja kayak motong paha ayam mungkin ya, kayak di pasar gitu kan, jeprak anjir. Ya gak tau lah gue. Pokoknya gue cuma berharap semoga kasus ini cepat diselesaikan ya, karena kasihan si anaknya. Lu memotong alat vitalnya itu sama juga lu memotong masa depannya cuy. Kasihan cuy, kasihan. Lu harus tanggung jawab pokoknya, gue gak mau tahu ya. Oke lah kalau gitu kita next aja langsung ke berita terakhir nih, berita nomor 3 nih. Lanjut. Ini ada berita yang menurut gua agak sangat amat ironis ya. Ini gue baca di fast.media. Jadi pelajar di Bengkulu bunuh teman karena gak terima dibercandain. Kayaknya enak setubui ibumu. Goblok. Aduh gini loh.
Lu tuh kalau bercanda boleh, cuman ya jangan nyinggung-nyinggung orang tua lu lah. Masa iya lu ngebercandain kayak gitu men? Anak mana yang tidak marah gitu kan? Kayaknya enak setubui ibumu, anjing lu. Gue juga kalau di situ juga mungkin gue pengen ngebacok juga mungkin ya. Kita baca dulu aja nih beritanya seperti apa nih ya. Jadi seorang remaja berusia 17 tahun dengan inisial PO meninggal secara tragis setelah mengalami lebih dari 20 luka tusuk. Waduh. Jadi kejadian tersebut ini terjadi di Kepahyang, Bengkulu, di mana pelajar ini menjadi korban pembunuhan oleh temannya yang merasa sakit hati akibat candaan yang dilontarkan oleh PO nih. Nah, insiden itu bermula dari sebuah foto di Facebook milik ZA dan ibunya yang dilihat oleh PO. Merespon foto tersebut, PO menyampaikan ucapan yang merendahkan, menyebutkan kayaknya enak setubuh ibumu. Dan saat kejadian pelaku sedang menginap di kos-kosan korban nih cuy. Waduh, kacau sini, goblok ini. Pelaku yang merasa tersinggung dan marah kemudian terlibat pertengkaran dengan korban, di mana korban disebut-sebut telah menghina kedua orang tua pelaku. Dan akibat dari menggunakan senjata tajam yang ditemukan di kamar kos korban ya, pelaku langsung melakukan serangan nih cuy. Tragedi ini terjadi pada hari Jumat dini hari sekitar jam 2 pagi di kamar kosan korban di Desa Weskus, Kepahyang, Bengkulu. Duh, gue gak tahu lah ya, gak kebayang gue maksudnya gitu loh. Punya temen songong gitu ya, suka bercanda. Gue ngerti banget kalau temen udah deket banget sama kita, biasanya itu emang sembarangan. Cuman menurut gue ini adalah bercandaan yang parah banget sih cuy. Siapa orang yang gak sakit hati dibercandain kayak gini men? Apalagi orang tuanya, apalagi ibunya. Ibunya mau diewe sama temennya gitu loh. Lu bayangin siapa yang gak sakit hati men? Gak cuma pengen nampol, pasti pengen mutilasi juga. Sorry ya, gue tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh si pelaku. Cuman maksud gue, ini pelajaran untuk kita semua. Ketika lu sudah berteman dekat dengan temen lu, sudah merasa dekat dengan dia, sudah merasa intim, bukan berarti lu itu bisa seenaknya sama dia main bercanda gitu loh. Semua itu tuh ada batasnya coy. Lu juga tetap harus respect gitu sama temen lu gitu loh. Dan buat pelaku menurut gua, gimana ya, gue juga nggak tahu sih. Kalau gue di posisi dia mungkin gue juga bakal ngelakuin hal yang sama mungkin. Karena ya kesel lah pasti coy. Siapa yang nggak kesel gitu. Ini pelajaran sih buat kita semua ya. Biar apa ya, maksud gue kalau lu bercanda ya lu lihat-lihat dulu lah. Kali aja temen lu lagi bad mood gitu kan, sahabat lu gitu. Ya kalau bercanda yang wajar-wajar aja lah gitu loh. Jangan sampai menyinggung hati orang. Ya kalau bercanda gak lucu kan biasanya tuh menyinggung tuh. Karena kalau lucu sih menurut gue ya pasti lu dimaafkan sih ya. Karena bercandaan lu gak lucu jadi ya kayak gitulah. Ya menurut gue ya gimana ya. Ya pastinya ya untuk pelaku pastinya ya harus mempertanggungjawabkan ya perbuatannya menurut gue. Dan ini pelajaran sekali lagi untuk kita semua agar yang namanya bercandaan kayak gini-gini nih jangan deh yang namanya lu keluarin gitu loh buat teman-teman lu. Kasian cuy. Maksud gue kalau lu emang seandainya ngerasa dia emang temen lu, sahabat lu ngerasa dia saudara lu bahkan, ya lu sih gak mungkin sih yang namanya ngelakuin hal kayak gini ya. Gitu aja sih kalau menurut gua. Oke? Ya mungkin segitu aja basa-basi kali ini. Terima kasih banyak yang sudah pada nonton video yang tidak berfaedah ini ya. Tapi jangan lupa dong untuk yang namanya like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya biar lu dapat notifikasi dari video-video terbaru Weibor. Sama satu lagi jangan lupa juga untuk follow akun TikTok gua Weibor juga. Dan buat lo yang pengen mengenal gue lebih dekat, gampang banget caranya. Lo bisa langsung yang namanya memfollow akun Instagram gua. Sudah ada linknya di description di bawah. Oke? Kalau gitu gua sekarang mau pamit dulu dari lu semua. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.